Halo semua, kembali lagi dengan gua Fani Pengirang. Dan hari ini gua mau bahas tentang motor ini, yaitu Honda Squash, atau kalau bahasa Indonesianya itu, kalau gua terjemahkan lewat Google Translate, yaitu labu. Gua nggak ngerti kenapa motor ini dinamakan Honda Squash, atau kalau di bahasa Indonesia labu, mungkin karena bentuknya kecil jadi bisa bilang labu. Oke, kita langsung aja ke tampak dekatnya seperti apa. Jadi ini motor Honda dan mungkin baru kali ini gua lihat. Dan sebelumnya gua terima kasih buat teman gua yang sudah meminjamkan motor ini untuk gua review sebentar saja. Soalnya seperti motor yang ini yang gua di video sebelumnya, ini adalah motor yang ada di kafenya yang gua pinjam untuk gua tes. Untuk motornya ini nanti gua bahas lain waktu. Oke, Honda Squash ini keluaran tahun 1981. Mesinnya itu 2 tak, tapi mungkin ini 2 tak yang matic karena nggak pakai gigi, tinggal digas saja. Dan motor ini 50 cc. Dan gua sempat coba, untuk tarikan awalnya lemot, tapi setelah jalan itu bisa jalan. Cuma dengan berat badan gua yang bisa dibilang di atas 80, itu untuk naik saja di garasi gua ya agak naik dikit, motor ini sudah nggak bisa naik. Tampilan motornya ini seperti ini. Jadi bisa kalian lihat, untuk bannya sendiri ini kalau gua bandingkan dengan Vespa gua yang di sana atau dengan yang ini, untuk bannya sendiri berukuran 8 inci sama seperti Vespa yang di sana. Dan gua sempat ke bengkel Vespa untuk tanya untuk pengirimannya ini pakai rem apa, mungkin yang bisa masuk, karena ketersediaan barang di daerah gua nggak begitu lengkap. Jadi gua tanya ini bisa masuk apa, mereka juga agak bingung, sampai ada yang bilang mungkin ini bisa pakai dengan mesin potong rumput. Untuk ada yang mesin potong rumput yang ada remnya itu, ini mungkin bisa pakai soalnya terlalu kecil. Sempat gua pikir ini bisa pakai dengan kanvas remnya Vespa, tapi ternyata nggak bisa. Dan dari tampilan motor ini itu masih dibilang cukup baik, cukup bagus. Ini masih ada speedometernya seperti ini. Walaupun jujur waktu gua bawa motor ini, speedometernya itu sudah nggak hidup lagi. Gua nggak tahu, mungkin ada labrang di speedometernya yang sudah putus. Tapi gua takut untuk bongkar karena ini bukan motor gua. Tampilan belakangnya seperti ini. Dan knalpotnya seperti ini. Itu memanjang seperti ini. Dan kalian bisa lihat untuk mesinnya ini 50 cc yang cukup kecil. Ini karburator yang imut-imut, bisa gue bilang. Shocknya itu walaupun usia yang sudah bisa dibilang tua, shocknya itu masih enak. Gua sempat coba, itu masih main dengan bagus. Dan motor ini sudah memiliki kipas untuk pendinginan ke bloknya. Ini sudah ada kipas, mungkin sekalian dengan putaran dari magnetnya. Ini knalpotnya, dan mungkin karena usianya yang sudah tua juga, knalpotnya ini sudah ada yang catnya terkelupas seperti ini. Maklumlah, usia sudah seperti ini. Mungkin kalau ada yang lecet-lecet seperti ini, wajar saja. Untuk kelistrikan motor ini semua masih hidup, masih normal.
lampu-lampunya masih normal, mungkin hanya pada bagian speedometernya yang sudah tidak normal lagi. Untuk shock depannya itu masih empuk. Untuk shock depan masih empuk, ada covernya. Ini shocknya kecil. Ada pelindungnya juga, ada karet pelindung agar tidak kena debu sehingga bisa baret-baret lecet, jadi ada pelindung. Dan ini pelindung bagian luarnya, cover. Sebelah juga ada. Dan gua nggak tahu fungsi dari lubang kisi-kisi yang ada di atas lampu ini untuk apa. Mungkin untuk menjaga agar suhu lampu tetap adem, jadi tidak berembun, jadi bisa keluar dari atas. Sekarang kita coba lihat bagasinya. Oke, seperti ini tampilan bagasinya. Tempat yang ini mungkin hanya untuk kain atau kunci-kunci ya yang penting-penting sekali. Ini adalah indikator BBM-nya. Bahan bakarnya seperti ini, sama seperti mesin genset yang indikatornya seperti ini, masih manual. Dan untuk yang ini adalah tempat oli sampingnya. Yang tadi gue baru isi oli samping baru, dan ini tadi juga gue baru isi. Sedangkan untuk yang ini gue nggak tahu karena gue takut untuk bongkar, tapi ini mungkin adalah untuk kelistrikannya. Kalau kalian bisa lihat, mungkin ini untuk kelistrikannya. Gue nggak tahu apa karena bukan motor gue, jadi gue nggak bisa bongkar. Dan untuk penahan joknya itu sama seperti Vespa. Jadi untuk bahan bakarnya itu sama seperti Vespa yang tahun 80-an. Jadi oli sampingnya tidak perlu dicampur lagi di bensinnya atau di BBM-nya, di bahan bakarnya tak perlu dicampur lagi, bisa langsung ke tabung oli samping yang ada di depan. Seperti itu. Dan di bagian belakang sini sudah ada aki, bisa dilihat ada aki. Ya seperti ini sudah ada aki karena motor ini walaupun jadul seperti ini, itu sudah memiliki starter atau electric starter, atau biasa orang bilang starter tangan. Selain masih memiliki starter kaki, motor ini sudah memiliki starter tangan. Dan nanti kita akan coba gimana starter tangannya. Jadi kita langsung saja. Lihat seperti ini, dan motornya langsung hidup. Untuk kelistrikannya itu masih hidup semua. Kita coba dari lampu depannya. Ini posisi lampunya lagi off, kita nyalakan. Jadi lampunya itu langsung hidup, masih normal lampunya. Kita coba untuk jauh dekatnya. Jauh dekatnya juga masih normal. Untuk lampu seinnya semuanya masih normal. Kita matikan lagi lampunya. Dan sekarang kita akan tes untuk lampu remnya.
seperti kalian lihat tadi semuanya masih normal, dan sekarang kalian bisa lihat ini adalah panel-panel semua yang bisa dibilang cukup klasik. Gua akan tes untuk klaksonnya. Klaksonnya itu masih sangat bagus dan ini masih berfungsi semua. Ini juga tadi untuk on off lampunya masih berfungsi, kecuali memang untuk speedometernya itu sudah nggak jalan lagi, sudah nggak hidup. Kalau yang lampu yang di sudut ini, kalau nggak salah itu untuk lampu panasnya, bila motor sudah terlalu panas atau oli samping sudah hampir habis, lampu ini pasti menyala. Gue pikir ini untuk lampu oli sampingnya karena memang tulisannya masih berbahasa Jepang. Jadi apabila oli samping sudah hampir habis, pasti lampu ini akan menyala. Dan memang disayangkan yang kurang dari motor ini, speedometernya itu sudah nggak hidup lagi. Untuk bagian depannya sendiri nggak tahu apa memang sudah ada keranjangnya seperti ini atau polos. Tapi kebanyakan gue lihat di gambar-gambar yang ada di internet, itu keranjangnya nggak ada. Jadi mungkin ini keranjang sudah ditambahkan sebagai variasi. Tapi menurut gue dengan ada keranjang seperti ini, itu bisa bikin kelihatan lebih padat bagian depannya. Kalau nggak, stang setirnya itu akan kelihatan terlalu jangkung, terlalu tinggi. Jadi ini kelihatan lebih padat, lebih berisi. Mungkin awal gue lihat motor ini, gue kira spatbornya ini mika atau tambahan. Ternyata memang ini spatbor bawaan dari motor ini, dan bentuknya memang kalau kita lihat sekilas seperti variasi tambahan, tapi memang ini adalah bodi yang utuh dari atas sampai ke bawah. Jadi memang ini model spatbornya seperti ini, dan gua suka karena masih ada behel bagian belakang. Jadi masih lengkap seperti ini, karena motor-motor tahun 80-an, 70-an itu kebanyakan masih ada untuk behel belakangnya seperti ini untuk ditaruh barang atau tas, nanti diikat. Dan syukurlah motor ini masih hidup semua, masih lengkap dan masih jalan juga. Walaupun sebenarnya nggak bisa dipakai harian karena kondisi 50 cc dengan kondisi jalan di Manado yang tidak rata, agak naik dengan berat badan gua, jadi motor ini nggak bisa dipakai harian karena pasti nggak bisa jalan dengan mulus. Dan tambahan, gua hampir lupa, untuk pengirimannya itu seperti Matic, ini rem belakangnya dan ini rem depannya. Walaupun dua-duanya masih tromol, tapi pengirimannya sudah di tangan. Dan yang unik lagi dari motor ini, yaitu pada sistem pengirimannya, itu untuk rem belakangnya sudah dapat tuas untuk menahan rem belakang, agar pada saat kita berada di tanjakan, motornya tidak mundur ke belakang, atau kita tidak perlu untuk menahan rem belakang secara terus-menerus, apalagi pada saat lampu merah. Jadi mungkin fitur yang ada sekarang, yang seperti ini, itu sudah sejak lama ada di motor ini, yaitu tahun 81 fitur itu sudah diterapkan di motor ini. Jadi mungkin sebelumnya gua pikir ini adalah fitur baru, ternyata tidak, ini adalah fitur yang sudah lama atau sudah sebelumnya ada di motor Matic ini yang sudah dipasang. Jadi kita bisa lihat untuk cara kerjanya itu sama seperti ini, untuk melepaskannya juga sama. Jadi tidak ada yang berbeda, sama semua. Nah, seperti ini, itu sudah untuk mengelok atau mengunci rem belakang, dan untuk melepaskannya sama, tinggal seperti ini. Jadi menurut gua ternyata untuk motor tahun 81 atau motor jadul seperti ini, ternyata fitur yang mungkin selama ini kita anggap fitur baru ternyata sudah ada sebelumnya. Dan itu mungkin bagi gua itu adalah info yang cukup menarik. Dan karena tidak banyak yang bisa gua bahas dari motor ini, dan keterbatasan juga informasi yang gua dapat
Maka sekian dulu video gua kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Bila suka silakan kalian like. Bila nggak suka silakan dislike saja. Ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke, sampai ketemu lagi dengan gua Fani Behingirang di channel ini di video gua selanjutnya, dan bye bye.